Biar apa ngevlog sekarang teh? Biarin ya. Bohong. Turun aja. Udah masih jauh. Apa itu ada awalannya doang, habis itu udah dulu kan. Oh. Biar sampai sana ya terus enggak. Oh. Ya, dia ngebut-ngebut ke tahu jalannya kol. Apa lah? Mantap. Nanti kita turun terus tabrakin apa? Betul guys. Jadi vlog ini disponsori Tingin Ejo. Sama ini juga. Vandalisme ini nggak boleh dicontoh guys. Ini tuh graffiti paling penting sedunia. Udah mulai? Orang talangin dulu 5.000 sama Bang. Iya, ini udah mulai videonya. Jadi sekarang Bu, kita mau masuk tapi nggak boleh di video. Jadi kita Nah, udah nanti kita cincang. Kita ngomonginnya di sini aja. Tetap di sini saja. Iya. Nanti aku juga mau review toilet Betul, sama aku juga. ada apa itu? dan lain-lain. Nah, jadi intinya mah ya gitu. Kameramen, perkenalkan diri dong. Perkenalkan diri dulu, kameramen. Nah, kameramen. Ngomong kasar, isi. Ini Itu nih. namanya ambulans. Jadi ada bacanya tuh sejarah singkat. Baca. Secara Ambulans. rutin digunakan oleh Rumah Sakit Raklat. Majalaya. Itu nggak Majalaya di mana? Majalaya di mana? Hah? Di Bogor, Majalaya teh. Ya Nggak gitu. tahu kenapa. Itu Nggak, pokoknya di Jawa Barat ya Majalaya mah. antara lain sejarah singkatnya dijauhkan si gajah. Tapi kan mirip gajah loh ini. Digunakan membantu tim Ukurannya besar, kesehatan ukurannya dalam besar. melakukan para Disebutnya dukun. korban. Alah. Kasar wae. Dasar wae. Di Jawa Barat digunakan membantu jalannya Operasi militer. Sakit digunakan untuk Kodam. kesehatan. itu militer Kodam. Iya, Kodam 3 Siliwangi. Beneran Kodam. Oh nama itunya Kodam. Iya. Iya. Karena Kodam yang itu loh yang Nih ada DTI nih. Deketin. Ada ITI menumpas gerombolan DITI membantu. Oh iya DT itu kan yang di Aceh. Enggak, di mana-mana gua ada. Enggak baca nih Bu, Cindy enggak baca. Iya sih, nggak baca. Tapi kan terkenalnya yang Aceh. Iya, terkenal ya. Tapi kan udah menyebar ke beberapa daerah. Sulawesi ada, Kalimantan ada. Baca sini baca. Ngomong besar terus. Mana? Lihat Bu, lagi ada yang pacaran Bu. Mana? Tuh bawa motor. Namanya Ibrahim Cakra, enggak tahu. Ibrahim Cakrakan dari 12.2. Oh iya. Pacarnya tuh Bu tuh. Itu ya tuh aduh. Wah, pacaran Bu. Itu mirip Siren. Standar ya. Itu ready. Ini bayi di kanan. Freddy, Baim yang masih pakai helm, nah itu Baim. Jadi ini benar museumnya diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto, presiden yang ke berapa? 2 ya? Dua. Apa yang jadi bakal? Berapa periode? Berapa Soeharto? 32 ya, Pak? 32 bagi 5? 32 tahun. 6 tambah 2. Weh. Ye. Mana ini? Mana sih ini, Bang? Ruangan 1. Pertama, ada ruangan bernama Pergerakan Nasional Indonesia. Di sini terdapat beberapa lukisan, pakaian, senjata, ataupun peralatan yang berkaitan dengan bentuk pergerakan nasional Indonesia. Yang paling utama serta tak boleh dilewatkan pertama yakni tidak lain ada logo Siliwangi itu sendiri. Logo Harimau Siliwangi. Saya bacakan deskripsinya saja. Warna hijau, tekan warna lapangan, warna harapan, dan kesuburan. Macan warna kuning, kebebasan. Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi warna putih. Negara Jaya di Jabar dipujikan karena patuh dan setia. Lalu itu ada lukisan. Ada beberapa lukisan. Dari lukisan kerja paksa pada tahun 1943, lukisan penghancuran eskadar Portugis, lukisan perlawanan Tasik Malaya 1944, dan lukisan Romusia pada tahun 1943. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah jelas ya sesuai judulnya, ruangan ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan detik-detik proklamasi. Terdapat berbagai senjata dipajang, terus ada lukisan perundingan RI dan Sekutu, lukisan inspeksi Kapten Satari, lukisan pengawalan kereta api perbekalan,
lukisan kedatangan rombongan Apui dari Cirebon, lukisan embarkasi pasukan Mabuchi, lukisan pertempuran antara pasukan TRI dengan pasukan Jepang. Lalu di sini juga ada miniatur Bojong Kokosan. Nah, lanjut sekarang ada ruangan ketiga. Ruangannya tuh bernama Palagan Bandung. Ruangan ini tuh berisi tentang bermacam peristiwa yang ada di Bandung dalam selang waktu tahun 1945 sampai 1946. Beberapa peristiwa digambarkan dengan lukisan, yakni terdapat lukisan trip atau tentara pelajar, lukisan si lepra menuju Cigugur, lukisan dapur umum, markas Yon 2 Res 8 Siliwangi, lukisan pertempuran di Jalan Lengkong, lukisan Bandung Lautan Api, lukisan pertempuran di Jalan Garuda, lukisan pertempuran di sekitar Andir, serta banyak juga pedang dan helm yang dipajang di ruangan 3 ini. Nah, ini dia ruangan utama yang paling kita sorot karena berhubungan dengan materi sejarah terakhir yang kita cari-cari. Ruangan 4 ini bernama Perang Kemerdekaan dalam selang waktu 1946 sampai 1949. Dengan kata lain, ruangan ini akan menjelaskan mengenai peperangan yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, ruangan ini berisi rute Long March dan beberapa dokumentasi Long March-nya, serta lukisan hijrah tentara setelah perjanjian Renville. Nah, sebetulnya kami mencari-cari mengenai agresi militer Belanda 1, tetapi tidak menemukannya di seluruh ruangan, sehingga akan saya jelaskan secara singkat saja dari yang pernah saya pelajari. Jadi, pada akhir tahun 1946 terdapat perundingan Linggarjati, tetapi pada pertengahan tahun 1947 Belanda malah melakukan agresi militer 1, yang dimana hal tersebut melanggar perundingan Linggarjati tadi. Oleh sebab itu, muncullah Komisi 3 Negara yang akhirnya memunculkan perjanjian Renville pada tahun 1948. Nah, pada ruangan 4 inilah kita hanya menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian Renville saja, tapi tidak dengan agresi militer Belanda 1. Jadi, saya hanya menjelaskan timeline kapan terjadinya agresi militer Belanda 1. Oh, ya, tambahan saja, di perjanjian Renville, pihak Indonesia lagi-lagi dirugikan, karena dalam perjanjian itu, Indonesia hanya mendapatkan 3 daerah saja, yakni Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu juga, yang sama meruginya yakni terdapat garis demarkasi atau garis Van Mook yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda, yang dimana hal ini tentu sangat merugikan tentara Indonesia karena mereka harus ditarik mundur dari Jakarta yang bukan lagi ibu kota Indonesia ke Jawa Tengah. Tetapi para tentara tersebut tidak boleh melewati rute garis demarkasi tersebut, alias mereka tidak boleh melewati jalanan utama yang sudah diberikan garis demarkasi. Mereka harus melalui jalan-jalan yang sulit untuk dilewati menuju ke Jawa Tengah. Ruangan ini berisi beberapa dokumentasi mengenai kejadian yang terjadi akibat aksi yang dilakukan oleh DITI di Jabar. Seperti beberapa foto korban yang dibakar atau dipenggal, ada pula rumah-rumah yang dibakar. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa miniatur dan lukisan. Nah, salah satu lukisan juga merupakan hal yang kami cari-cari dan sebetulnya ada hubungannya dengan ruangan 4 tadi, yakni mengenai Long March Divisi Siliwangi. Awalnya, Divisi Siliwangi harus pindah dari Jawa Barat ke Yogyakarta karena perjanjian Renville pada Februari 1948. Namun, pada 18 Desember 1948, Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militernya yang kedua. Sebagai respon, semua angkatan perang Indonesia diturunkan untuk menghadapi serangan Belanda, termasuk Divisi Siliwangi. Kepala Staf Divisi Siliwangi, Letnan Kolonel Daan Yahya, segera menghadap ke Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia untuk melaporkan pelaksanaan Long March. Nah, Long March ini berarti seluruh anggota Divisi Siliwangi yang asalnya ada di Jawa Tengah akan menempuh jarak ratusan kilometer untuk kembali ke kampung halamannya di Jawa Barat. Dalam perjalanan melakukan Long March ini, pasukan Siliwangi ternyata tidak hanya menghadapi rintangan dari pihak Belanda, tetapi juga jebakan yang dipasang DITII.
bergerak dan melakukan pengejaran di mana mereka berada, hingga mereka menderita kelaparan. Bahkan banyak yang mati karena kelaparan. Lanjut ke ruangan 6. Di sini ruangannya bernama penumpasan DITI. Di ruangan ini terdapat beberapa miniatur dan lukisan serta pakaian. Di ruangan ini terdapat miniatur mengenai pagar betis. Ya, pagar betis itu merupakan operasi penumpasan pemberontakan DITI di Jawa Barat yang dilakukan pada 7 Agustus 1949. Dalam operasi ini, ratusan ribu tenaga rakyat dikerahkan untuk mengepung tempat persembunyian DITI. Jadi ya, pagar betis itu adalah semacam kolaborasi dengan masyarakat. Selain itu, juga ada lukisan ditangkapnya Sekar Maji Kartosuwiryo pada 4 Juni 1962 oleh Kompice Yon 328 Kujang 2 Siliwangi. Ada juga pakaian bekas salah satu orang yang selamat dari keracunan saat peristiwa Long March. Nah, sebetulnya Total ruangannya tuh ada 11. Tetapi kami tidak akan menyebut sejauh itu karena keterbatasan memori. keterbatasan ilmu, materi yang kami cari, Serta juga terutama dalam keterbatasan dokumentasi. Jadi kami hanya menyebutkan beberapa hal tadi yang sangat berkaitan dengan apa yang kami cari. serta menyebutkan sedikit ruangan sebelum mencapai ruangan yang kami cari-cari. Terima kasih sudah menyaksikan. Nah, ini tur di dalamnya udah tuh, lihat sedikit aja ke sana sneak peek. Nah, nggak boleh. Ada anak-anak kelas berapa itu? Tahu siapa dari mana? 12-2 katanya. Ya, jadi kita di sini udah Titor, Bu. ya, tapi kita gagal menemukan apa. AMB 1 belum ada. Ini nih, ada yang mau jadi polisi. Ada Pak Iz, ada Akcel. Aku nih mau jadi polisi katanya. Penutupan dulu. Ini mah jadi kayak misalkan tadi kayak video di awal kan kita ya video, terus ngejelasin Ini video apa? Ya yang lama aja biar bisa ini. di sini sama aku. Rekam. Yo. Di sini pertama ada sendal, tempat wudhu. Lumayan lah. Ini udah nih. Di sini. Jadi kita sedang menggunakan toiletnya keren. Intinya mah lebih bagus dari toilet semansa ya. Ya betul, sangat betul. Walaupun sebenarnya agak sempit, jadi mau pipis rada susah harus maju gitu, jadi kita gini Ya gitu. itu cowok, ya pada dasarnya sunahnya jongkok. Kan? Oh, sunahnya jongkok. Ya, aku tidak mengikuti sunah berarti. Kan sunnah. Itu nggak perlu. Nggak wajib Nggak perlu kan? katanya. Bukan nggak perlu, Parah tuh. bukan nggak perlu itu maksudnya. Wah. Kalau dilakuin dapat pahala, kalau nggak dilakuin nggak dapat pahala. Udah, Nggak apa-apa. sip, bagus, keren. Ada sendalnya keren, review Bonus. ketak ketuk. Ben, ada kereta. Bu, ini ada kereta, Bu. Ini tribut buat Rizky yang suka kereta. Kereta. Buat Rizky.